Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ela. Mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas kesediaan dan meluangkan waktu. Di sini saya ingin menyampaikan tujuan maksud percakapan ini yaitu saya ditugaskan dalam tugas CGP saya untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah di lingkungan sekitar saya. Yang dimana tugas ini yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang dimana nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Ella. Yang dimana pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana pendapatnya Bu Ella dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Jenny. Baik, pertanyaan Ibu yang pertama, bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus yang selama ini apakah itu termasuk dilema etika atau kebujukan moral? Biasanya kalau untuk dilema etika yang cara saya mengidentifikasi, saya ini biasa dihadapkan dengan dua pilihan atau dua keputusan yang jika saya mengikuti aturan itu memang benar, tapi jika saya ikuti aturan itu, ada sisi lain dari sisi kemanusiaan atau hati nurani yang mengatakan bahwa tidak tidak boleh seperti itu keputusannya. Ada keputusan lain yang harus saya pertimbangkan. Itu adalah dilema etika yang biasanya saya hadapi untuk mengidentifikasi. Sedangkan kalau bujukan moral itu lebih ke keputusan itu sebenarnya dihadapkan oleh keputusan yang benar saja. Ada yang benar, namun ada perasaan ketika kita melakukan hal yang benar itu perasaan dari sisi lain yang tidak enak dengan perasaan orang lain. Seperti itu Bu Jenny. Oke, baik Ibu Ella. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Ella menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Ella, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pertanyaan kedua Bu Jen, biasanya hal-hal yang saya lakukan untuk pengambilan keputusan di sekolah, yang pertama biasanya mempertimbangkan dulu baik buruk dari semua aspek, dari semua sudut pandang, apa resikonya, apa konsekuensinya, dan kemudian untuk memperkuat keputusan yang akan saya ambil, biasanya saya mengajak diskusi rekan-rekan kerja di sekolah yang menurut saya bisa memberi masukan dan pendapat yang lebih baik untuk saya mengambil keputusan. Baik, dari kasus-kasus yang pernah Ibu Ella hadapi, di sini pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Ella lakukan selama ini? Biasanya Ibu untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika yang selama ini saya lakukan di sekolah, memang saya tidak langsung memutuskan hari itu juga. Yang pertama biasanya saya memastikan dulu kebenaran kasus tersebut dengan mencari informasi yang lebih akurat. Kemudian yang kedua, setelah saya tahu bahwa kasus itu benar-benar memang terjadi, yang kedua biasanya saya mengajak bicara subjek atau pelapor dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, setelah saya mengetahui latar belakang dari kasus yang terjadi, biasanya saya mengajak diskusi juga rekan-rekan guru yang saya anggap tadi punya pandangan atau pengalaman yang lebih baik lah dari saya dalam mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut manapun. Nah, yang ketiga, yang terakhir baru saya setelah mengamati kemudian memikirkan resiko konsekuensi barulah mengambil keputusan. Seperti biasanya langkah-langkah yang saya lakukan Bu Jenny.
Oke Bu Ela, pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ela anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya Bu, forum diskusi memang kadang-kadang kita kalau di sekolah itu ada kasus-kasus tertentu yang tidak semua warga sekolah harus kita ajak diskusi, mungkin hanya beberapa guru yang kita anggap punya kelebihan atau pengalaman untuk sama-sama memikirkan bagaimana mengambil keputusan. Jadi biasanya yang hal-hal yang efektif itu ya diskusi dengan rekan kerja untuk ngambil keputusan yang terbaik. Oke, baik. Itu tadi yang dianggap efektif ya, Bu. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasanya saya hadapi dalam kasus dilema etika itu yaitu Bu, bagaimana cara untuk meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang saya ambil itu benar-benar sudah memikirkan segala resiko dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi membuat orang lain itu sama persepsinya dengan saya, dengan keputusan yang saya ambil itu tantangan terberatnya biasanya selama ini. Oke, baik. Itu tadi tantangan yang Ibu Ela ambil pada saat mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya. Sekarang nih, apakah Ibu Ela memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Ela langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Ela jalankan? Baik Bu, tergantung ya kasus dilema etikanya seberat apa. Kalau kasus itu ringan, bobotnya ringan, biasanya kalau saya bisa menyelesaikan sendiri tanpa harus diskusi dengan rekan kerja yang lain, maka sesegera mungkin saya segera menyelesaikan. Tapi kalau kasus itu perlu pemikiran yang mendalam, perlu pertimbangan resiko konsekuensinya seperti apa, biasanya ada jadwal khusus yang untuk saya diskusi dulu dengan rekan-rekan yang saya anggap tadi bisa membantu saya, setelah itu baru diputuskan. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ela dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bu, biasanya selama ini dalam saya mengambil keputusan ini, alhamdulillah saya ini punya rekan kerja yang seprofesi yang bisa saya ajak diskusi jika saya menemukan masalah dilema etika. Jadi teman atau rekan kerja ini betul-betul sangat membantu dalam saya memutuskan segala sesuatunya dengan bijaksana. Baik, baik Bu Ela, dari semua pertanyaan tadi, ini pertanyaan yang terakhir yaitu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu Ela petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saran dari kasus dilema etika yang saya peroleh ya Bu Jenny, bahwa dalam menghadapi kasus-kasus tertentu itu ada hal-hal yang tidak bisa juga mengikuti saklek aturan yang ada, tapi juga harus mempertimbangkan dari sisi kebajikan, dari sisi kemanusiaan lain. Jadi intinya logika dan perasaan itu memang harus seimbang. Kemudian yang kedua, saya dituntut juga untuk berpikir lebih terbuka, kemudian mampu juga berpikir cara penyelesaian solusinya bagaimana, mempertimbangkan segala aspek resiko, kemudian konsekuensi dari keputusan yang saya buat. Itu pembelajaran yang saya peroleh selama saya jadi kepala sekolah. Terima kasih Bu Jenny sudah meluangkan waktu juga
memberikan pertanyaan kepada saya di sore hari ini. Terima kasih Ibu Ella atas kesempatannya saya bisa mewawancari Ibu Ella atas ilmu dan jawaban-jawaban yang begitu luar biasa dan dapat membuat saya lebih terbuka dan nantinya akan saya analisis jawaban yang Ibu berikan untuk tugas saya dari CGP. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Ella atas waktunya dan bisa melonggarkan waktu untuk membantu saya menyelesaikan tugas CGP. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Ella. Sama-sama Bu Jenny, saya doakan semoga sukses CGP-nya ya, cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.